Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية. Akhwati rasyadakumullah, pada pertemuan ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih melimpahkan kasih sayang-Nya, mencurahkan rahmat-Nya, hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga di hari ini kita bisa menghadiri kegiatan rutin kita, minimal silaturahim sesama kita, dan kita pun juga sudah memahami tentang fadilah silaturahim. Syukur-syukur dalamnya ditambah dengan kajian-kajian atau tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan mudah-mudahan semua yang kita kerjakan mulai dari pagi hingga sekarang ini Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita ucapkan, kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, juga para keluarganya, sahabatnya yang telah membimbing umatnya, yang telah mendakwakan Islam, menyebarkan Islam, sehingga Islam sampai di hadapan kita, dan akhirnya kita bisa hidup betapa nikmatnya hidup di bawah aturan, di bawah naungan din Hanif ini. Akhwata rasyadakumullah, sebetulnya acara ini sudah kita setting dari awal dengan pengurus, meskipun ada salah paham sedikit antara pengurus sebetulnya ya. Jadi sudah kita setting bahwa acara kali ini adalah acara silaturahim sebagaimana biasa ketika awal ada permulaan pengajian kita, karena biasanya itu pertama masih agak belum panas, itu masih mikir-mikir. Kita bikin acara santai dulu, dan kebetulan juga hari pertama ini kita ada yang memiliki azam untuk tasyakuran, bersyukuri atas pernikahan putrinya. Jadi acaranya sangat pas sekali. Cuma sedikit tadi itu agak sedikit kurang pas karena pembawa acaranya berkata begitu, ada ini gitu ya. Tapi tidak apa-apa, karena kebetulan juga kemarin ada satu orang yang belum tempat saya hubungi, dan ternyata beliau juga bikin acara. Nah, itulah yang bikin agak sedikit kurang senggol. Karena juga kemarin itu saya hilang, maka kawan-kawan juga hilang semuanya. Tapi alhamdulillah untuk nomor saya tetap yang sama, karena setelah hilang di sini bisa kita ambil di STC nomor yang sama. Hanya saja
Cuma kawan-kawan yang terdaftar itu Kita ada. ya hilang semuanya. Jadi untuk antum nggak masalah karena nomor saya yang dulu cuma nomor antum bilang semuanya gitu. Daftar lagi aja nanti. Kalau tiap hari tulis, kalau ada telepon saya tatap tiap hari bulan nanti bulan. Satu tuh sipil, apa dulu? Ya ini. Enggak ini dua piring. Kali hari ini karena temanya adalah silaturahim pas juga syukuran. Tiga juga ngapa? Maka acaranya agak santai, masih bersantai, jangan terlalu bikin santai, kemudian Ustaz ngomong sendirian. Silakan makan juga silakan, sebenarnya tidak makan nggak apa-apa. Cuma makan sambil tidak ngomong. Ada enak. Sedap ya. Namanya yang makan, minum waktu. Ustaz ngomong sendirian. Silakan minum karena dari panitia sudah diucapkan ya silakan dinikmati silakan dimakan. Yang ngobrolnya minimal dihentikan dulu karena betapapun acara kita tetap akan membahas sholat Ta'ala wa qul Rasul yang mudah-mudahan tetap sedikit apapun ada sesuatu, ada manfaat yang akan kita bawa pulang. Amin. Yang ketiga, yang pertama bahwa tadi awal sudah kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Rum bahwa termasuk tanda-tanda Allah, si Allah Subhanahu wa taala memiliki tanda-tanda atau ayat yang sangat banyak sekali. Salah satunya dari keagungan ayat Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk syariat pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Termasuk dari tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah telah menciptakan khalaqa lakum, menciptakan untuk kalian semuanya azwajan. Azwajan ini bahasa Arab dan artinya bisa dikatakan istri-istri, demikian pula secara lahir itu jamaah dari zawj. Zawj azwaj. Mestinya tak umum bahasa kalau istri adalah zawjatun, jamaahnya adalah zawjah. Tetapi di sini digunakan jamak untuk mudzakkar. Zawj jamaahnya apa? Azwaj. Kalau kita artikan secara lahir berarti kalian wahai laki-laki telah Allah ciptakan suami-suami. Nah, tidak pas tentu. Namun di sini jamaah dua bisa diartikan para suami, demikian pula istri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian semuanya adalah azwaj istri. Litaskunu ilaiha. Ini hikmah yang luar biasa. Agar kalian merasa taskun. Rumah itu bahasanya adalah sakan. Ya memang ini adalah saitun ya. Saitun dari kata-kata apa? Untuk tidur, bahasa yang disubaitan. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah litaskunu atau sakan. Kenapa? Kalau orang rumah atau tidur belum tentu dia bahagia. Tetapi kalau orang itu sudah merasakan mendapatkan makan sakinah dimanapun dia tempat, dimanapun dia bertempat tinggal, jangan di sana ya, jangan di sana di tubuh kerajaan pun kalau memang jiwanya itu bahagia, jiwanya itu merasakan ketenangan, maka itulah dia mendapatkan sakinah. Kalau tidak mengatakan kita sepuluh agar dengan istri-istri tadi itu kalian mendapatkan sakinah. Kita sepuluh ilaiha. Ini secara umum ya, secara umum logikanya secara umum kalau orang nikah itu mestinya adalah mendapatkan kebahagiaan. Toh nyatanya ada juga orang yang nikah itu tidak seperti itu. Ada yang melatih tinggal lari oleh istrinya. Banyak. Ada nggak seperti itu? Kalau udah percaya saya sama Pak Seluti ya. 10 tahun tinggal sama istrinya. Itu hanya kasus.
Jadi jangan dijadikan sebagai kaidah, tetapi itu adalah kasus. Namun secara umum bahwa Allah menjadikan istri-istri itu agar para kaum laki-laki mendapatkan sakinah. Jadi ya silakan dievaluasi seandainya ada keluarga dan suami itu tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan sakinah, kira-kira yang masalah itu dianya atau istrinya gitu. Kok dia hari kalau pulang itu seakan-akan merasa rumah itu sumpah, rumah itu rasanya tepat gitu ya. Tetapi kalau dia di luar rasanya itu bahagia. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Jadi suami ini kalau pulang itu kayaknya malas. Padahal di rumah juga sudah disiapkan segala-galanya, makannya, dan segala-galanya. Tetapi perasaan dia bahwa di dalam rumah itu kayaknya Ini pisang goreng. rasanya itu nggak enak. Duduk itu rasanya kasar atau kursi itu panas. Maunya itu pergi terus. Kalau saya keluar, duduk di warung, duduk banyak kawan, di jalan, nongkrong, itu betah. Padahal di rumah ditunggu oleh keluarganya, oleh istrinya. Kenapa seperti itu? Kenapa kok berselisih pandang? Sebagaimana firman Allah "Tasbuna ilaiha", maka itu perlu dikaji ulang. Apakah dari pihak suaminya atau dari pihak istrinya? Ya, teman sekalian, coba kita lihat. Tidaknya kita saling melihat kekurangan masing-masing. Repotnya adalah setiap setiap suami, setiap istri menuntut haknya masing-masing. Suami menuntut, saya kan suami. Suami kan pemimpin, kata Allah, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisaa. Ulang disebut, makan, minum. Ya kan namanya pemimpin gitu ya. Raja. Baca kotor, mandi bersih, menikah. Pokoknya seperti itu. Dan itu ada, yang boleh seperti itu ada. Sebenarnya saya tidak merasa loh, istri itu kan waktu kita nikah katanya suami siap nafkah layak dan Hadir. ya sudah saya tidur, makan nggak makan, termasuk masak itu aslinya adalah kewajiban suami. Bersih pokoknya istri, kalau kita masih ketukannya istri, ya dulu aja nungguin suami. Bersih cari itu bantu. Masa cari pembantu. Aslinya seperti itu. Aslinya seperti itu. Nah, seandainya ada istri yang kemudian dia kerja, mendapatkan penghasilan, dia juga kerja di rumah masak, bersih-bersih, kemudian merasakan. Sesungguhnya itu adalah bagian daripada kebaikan sang istri kepada suami. Membantu. Sungguh rumah tangga itu akan sangat ideal apabila setiap suami, setiap istri melaksanakan kewajiban masing-masing dan tidak menuntut hak. Kalau orang itu sudah melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, hal itu akan datang. Hal itu akan datang. Nah, di sini sering ada informasi dari teman-teman, terutama kafir, sering ada laporan bahwa suami itu mentang-mentang merasa menjadi pemimpin, bahkan terkadang gaji istri itu loh, pembantu itu diminta oleh suaminya, kemudian ketika istri itu mau membelanjakan harta dia sendiri, dan ini bukan minta ke suami, harta dia sendiri. Tidak ada. Ini sang suami tadakhul alias saya mengatur jangan ditanda. Kecuali dia memberikan pandangan ya. Kadang-kadang suami itu, kadang-kadang laki-laki memiliki pandangan yang lebih luas daripada perempuan. Karena nyatanya itu perempuan lebih menggunakan perasaan ketimbang akal. Tidak masalah. Tetapi jangan kemudian memaksa-maksa seakan-akan itu dari hati. Maka di dalam Islam itu luas sekali ya. Hari itu kemudian muncul ada namanya harta laki-laki dan harta perempuan. Dan tidak ada yang namanya harta perempuan itu nggak ada. Artinya nggak ada.
Nah kenyataannya di Indonesia kan ada ya, kalau gini ya. Gimana itu? Ketika terjadi misalnya perceraian atau apa, sementara dia punya harta pernikahan, sejauhnya dia bukan korupsi, tetapi dalam pengadilan agama Indonesia dibagi secara hikmah dan bijaksana. Karena nyatanya memang kerja bareng-bareng. Tetapi sesungguhnya ketika perempuan itu bekerja, pada ikatnya dia adalah membantu suami. Sehingga harta itu kembali kepada suami, kepada para istri, bukan kita kemudian mendiskriminasikan bahwasanya Anda tidak punya apa-apa. Tidak, justru Anda punya harta itu adalah harta Anda. Namun ketika Anda punya harta, Anda bisa makan bareng-bareng di situ itu. Jadi ada istilahnya harta suami dan harta istri. Harta golongan itu sebenarnya tidak ada. Cuma ketika terjadi, maka pemerintah Indonesia kemudian membagi secara bijaksana. Karena menyatakannya adalah bekerja bersama-sama, suami istri ke ladang bersama-sama, suami istri bersama-sama ke pasar bekerja. Satu yang perempuan jaga toko, yang laki-laki mengisi barang, iya kan? Maka itu kemudian pemerintah membagi secara bijaksana paruh-paruh, bukan secara Islam lagi. Yaitu laki-laki misalnya dapat setengah, kemudian perempuan dapat seperempat, apa bisa punya anak, tidak bisa. Itu yang pertama kita sepuluh hidayah. Kemudian ya, hikmah berikutnya adalah waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mawaddah wa rahmah. Kata-katanya sudah sangat familiar dengan kita. Coba kita ini sudah pernah ada sudah menikah semuanya. Ini sudah sangat hafal kata-kata mawaddah wa rahmah. Kata-kata mawaddah wa rahmah sekalian, ulama menjelaskan bahwa suami istri itu apabila bersama-sama itu usul saling mengasihi. Mawaddah dari kata-kata wadah. Makanya di sini kan orang sudah bilang aus. Saya mau, maksudnya adalah suka. Nah, jadi suami istri itu apabila dia berkumpul, dia saling mencintai. Sebaliknya apabila dia berpisah, maka dia warahmah. Warahmah diartikan adalah saling ngangenin. Apa ngangenin itu? Rindu kan? Saling merindu. Ayo, saling merindu. Kangen-kangen. Jadi kalau berpisah misalnya kayak teman-teman ini, dari Pak Marwan ya, saya beri ketemu. Teman-teman yang kebetulan Allah Subhanahu wa taala takdirkan berpisah untuk sementara ini, maka hikmah dari warahmah adalah saling merindukan. Saling mendoakan kawan bertemu, saling mendoakan untuk kebaikan. Begitu, mawaddah warahmah. Hikmah dari pernikahannya. Bukan sebaliknya, apabila ketemu itu rasanya panas. Suami istri kalau ketemu kumpul itu rasanya panas. Maksudnya adalah suasana. Ya enak gitu ya. Apakah itu memang kopi panas? Apa kadang-kadang memang digunakan oleh seseorang? Dan ternyata bahwasanya sihir itu ada. Jadi suami istri kita pulang itu, dia juga heran kenapa kalau pulang itu rasanya panas semuanya. Bukan panas hawanya ya, rasanya itu tidak kerasa. Ketika dia saling berjauhan, merasakan kebahagiaan. Kan terbalik. Merasakan kebahagiaan. Jadi kalau jauh dari istri itu kesempatan emas. Atau jauh dari suami kesempatan emas. Apabila ada hal yang seperti itu terjadi pada diri kita, wala'iyahulillah. Karena apa? Mestinya tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan ini, orang nikah mendapatkan sakinah, ketenangan yang luar biasa. Yang dulunya stres ketika belum punya istri, mau bekerja tidak semangat, makan pun juga tidak selera. Dan juga Allah takdirkan nikah, kemudian dia merasakan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Setelah itu ketika sudah berkumpul dengan suami istrinya,
betul-betul mendapat kecintaan dari sang istri, dan apabila tinggal pergi bekerja atau berpisah sementara, dia selalu mendapatkan kerinduan. Dulu surat, email, sekarang mungkin SMS atau Facebook. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hal itu adalah bukti-bukti bagi orang-orang yang mau berpikir. Yang mau berpikir tafakkur akan bangun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal tersebut, hikmah itu kita mendapatinya, dan mudah-mudahan baik pengantin lama maupun kawakan pun juga masih seperti itu. Jadi tidak hanya komandan baru yang mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah, namun harapan kita semua adalah komandan baru hingga akhir hayat pun mendapatkan hikmah dan pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian bagaimana hal-hal itu bisa kita jaga hingga hari tua? Karena nyatanya kasih sayang, kebahagiaan, kecintaan itu wajar apabila masih ada dalam awal pernikahan. Seminggu pertama, apapun permintaan istri itu dipenuhi. Pasti saya gitu kan. Sebenarnya istri pun juga seperti itu. Kadang-kadang ketika suaminya itu pas-pasan, juga mengatakan saya pun juga tidak neko-neko. Yang penting saya sudah bahagia mendapatkan engkau di awal-awal. Dan kurang apa kan suaminya? Fisik, materi, ia terima. Demikian pula sang istri. Seminggu pertama, dan kedua, bulan pertama sudah mulai kelihatan giginya. Penting. Orang itu ada taringnya. dapur kalau nggak ada atapnya, tidak mulai ngomong seperti itu. Tidak ngomong seperti itu. Teman-teman sudah punya motor. Tahun berikutnya tetangga sebelah di mobil. Sudah mulai bikin rumah. Kita masih seperti ini. Sampai kapan kita akan seperti ini? Kita sudah mulai Halo. Oh, suami jangan mulu. Kata suami kan kita masih punya uang besok, artinya masih punya harapan. Hari ini masih punya uang, tetap kan besok itu sudahnya laki-laki. Iya. Ada yang seperti itu. Mas, jangan-jangan, lo kan sekarang masih punya untuk besok. Bukan maksudnya kadang-kadang besok. Itu ada seperti itu. Kemudian ya, itu akan terjadi badai-badai yang menghantam, yang akan menjadi penghalang rentang rumah tangga. Apabila sang suami istri ini tidak dibekali dengan ilmu-ilmu, terutama ilmu-ilmu syar'i. Tadi sama Pak sudah singgung ya, penting. Kalau kalian sehingga nanti kata Rasulullah SAW, saya melihat penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Apa? Para wanita. Kata Rasulullah seperti itu. Saya melihat penghuni neraka atau neraka itu paling banyak dihuni oleh kaum wanita. Tentu para wanita kaget. Kenapa? Karena paling banyak kufrul asyirah. Para wanita yang paling banyak mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh para suaminya. Jadi kalau setiap hari dibelanjain, setiap hari 100.000, ya biasa-biasa aja kata istri, itu kan kewajiban dia. Itu bukan hal yang istimewa. Dibeliin baju, dibeliin ini, dibeliin itu. Kata istri itu kan sudah kewajiban dia, bukan sesuatu yang istimewa. Gitu ya. Man la yashkurullah la yashkuruna. Nah, sebaik apapun kelebihan-kebaikan yang diberikan suami kepada istri, itu istri karena
tidak terbiasa untuk bersyukur, ya sudah, semuanya tidak kelihatan. Akhirnya suatu saat suaminya tidak bisa mengasih sesuatu. Selama setahun nafkah jalan. Satu hari macet atau satu bulan macet. Yang namanya orang kadang-kadang mungkin DP atau usahanya macet, atau mungkin juga dia sakit sehingga dia tidak menghasilkan lagi. Nah, kemudian di situ istri kelihatan aslinya. Apakah dia betul-betul istri solihah atau istri yang tidak solihah? Kalau betul-betul dia istri solihah, maka dia akan menjadi pengganti sang suami. Ya kesawah. Terus bagaimana? Suaminya sakit, sementara ada anak harus makan minum. Ya kalau cuma dia biasa masih bisa kesana kesini. Terjadi kadang suami itu sakit tidak bisa kerja bahkan dia juga butuh dilayani sang suami itu karena dia tidak bisa apa lagi. Maka di sini peran istri akan kelihatan apakah istri yang soleh atau tidak. Lihat bagaimana kita Nabi siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencobanya dengan penderitaan yang luar biasa. Harta badannya habis, kemudian badannya pun juga tidak tersisa karena penyakit. Seluruh istrinya kabur, tinggal satu, dan itulah istri yang solihah. Sekarang bukan lagi suami yang mengasih nafkah, bukan lagi suami yang melayani istri. Sekarang terbalik istilah yang melayani tinggal kebutuhan suami. Kita tidak tahu ya sekalian, tidak tahu. Dan tentu harapan kita jangan sampai kita dan laki-laki ini jangan sampai kita tidak bisa apa-apa atau merepotkan orang lain, dan khususnya adalah merepotkan keluarga. Mudah-mudahan hingga akhir hayat kita masih siap memikul beban tanggung jawab keluarga kita. Amin. Disitulah kemudian istri akan terfilter mana istri yang soleh dan mana istri yang soleh. Jika kata Rasulullah SAW, nanti di neraka paling banyak penghuninya adalah wanita karena dia tidak pandai bersyukur. Nah, sehingga ada istilah panas setahun itu hilang hanya dengan hujan semalam. Kebaikan suami itu selama setahun semuanya tidak kelihatan. Karena sehari suami tidak bekerja, atau sehari suami sakit, ada cepat akhir kelihatan. Gimana selama ini tidak pernah sang istri menampung. Dia hasil suami kemudian dibelanjakan, makan. Pas suami sakit, pas suami tidak bisa lagi bekerja, ya sudah. Habis sudah. Mau tidak mau, dua kemungkinan sang istri yang bekerja atau sang istri lari. Yang paling banyak apa? Lari. Bertahan atau lari? Kabur. Insya Allah, ibu-ibu yang di sini tidak akan lari. Kan dulu katanya waktu pernikahan istilahnya apa itu? Enak, ya bersama-sama. Kang Sarah juga bersama-sama. Misalnya itu akan bisa dihayati apabila kedua-duanya memiliki landasan ilmu. Tetapi kalau dua-duanya kosong, ketika istrinya sudah tidak lagi menyenangkan, jadi tinggal pergi. Atau sebaliknya ketika suaminya sudah kurang menyenangkan, jadi tinggal pergi. Karena cara hukum syar'i itu tidak dosa. Misalnya apa ya? Ini cara hukum secara tadi, sang istri itu tidak menyenangkan suami. Orangnya tidak senang. Dari siapapun. Akhlaknya maupun lahirnya, kalau tidak senang, boleh nggak dicari? Mau bertanya? Cara itu boleh. Kalau mau bertanya, tapi kita sebagai yang Allah. Ada pertanyaan nggak? Allah yang halal. Kalau betul seperti itu, ketika melihat suaminya kurang menyenangkan, 5 kali juga boleh.
maka dia bisa mengajukan hulu. Dia bisa mengajukan hulu. Diperbolehkan. Tetapi kalau tidak sampai dua-duanya saja, maka itulah yang lebih baik. Karena kalau kita lari dari orang yang kita benci, boleh jadi kita kemudian nanti itu pun ditinggal lari oleh orang yang kita sayang. Maka mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah, Allah itu akan senantiasa bersama hambanya jika hambanya itu senantiasa menolong sesama. Allahu fi aunil abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Dan pada syadaqumur, yang saya inginkan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita ini bersama-sama bisa menjaga keutuhan rumah tangga kita. Tentu itu tidak semata-mata hanya angan-angan saja, tetapi harus dilandasi dengan ilmu yang benar. Ilmu yang bagaimana itu tentu adalah buku-buku yang berhubungan dengan keluarga. Karena tanpa ilmu apapun keluarga ya, apapun tanpa ilmu itu akan berantakan. Dan untuk mendapatkan ilmu itu juga tidak cukup dengan angan-angan. Kalau kita saja ingin mempertahankan kebahagiaan rumah tangga kita, maka tentu di dalam ada yang lebih aula. Kalau kita pertahankan kebahagiaan itu, apa itu? Kebahagiaan pada hari akhirat. Itu pun juga perlu dilandasi dengan ilmu yang benar. Sekali kita katakan bahwa tidak cukup kita dengan berandai-andai. Tidak cukup kita dengan hanya sebatas kepingin, tetapi tidak ada usaha yang kuat. Untuk itu, kalau tadi Pak Iqbal juga menyetir syair dari Imam Syafi'i, maka saya juga kepingin menyetir dari perkataan beliau. Imam Syafi'i mengatakan bahwa beliau mengatakan bahwa akhi lan tanalal ilma illa bijiddatin. سأمضيها تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة الأستاذ وطول الزمان. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, akhi wa saudaraku, Anda semua ini tidak akan mendapatkan ilmu tidak akan dengan mudah kalian dapatkan kecuali dengan 6 perkara, dan 6 itu akan saya jelaskan satu persatu kata beliau. Yang pertama adalah zakatun, yaitu kecerdasan. Yang kedua adalah al-hirsu. Hirsu ini adalah kesungguhan, dan yang ketiga adalah ijtihad. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ali, bukan ijtihad melainkan istiqomah atau wassabil, yaitu kesabaran. Kemudian bulughah itu aslinya adalah sepatu ala orang Maghribi, tapi maksudnya adalah bekal harta. Kemudian suhbatul ustaz, senantiasa berkawan dengan orang alim, orang pintar. Kemudian tulul zaman, yaitu apa tulul zaman? Waktu lama. Dia lihat, maksud saya perkataan beliau penting, baik seluruh rumah tangga kita, khususnya kebahagiaan akhirat kita. Maka 6 hal ini mari kita pegang erat-erat kalau kita ingin mendapatkan ilmu. Coba kita lihat, apakah 6 kriteria ini sudah ada dalam diri kita atau belum? Pertama, zakat. Zakat kecerdasan ini adalah rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak bisa memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa Engkau berikan aku kotak yang bolot, tumpul atau bodoh seperti ini? Jawab kalian, semuanya orang itu semuanya sama, semuanya cerdas. Bedanya kecerdasan ini ada yang butuh diasah ada yang butuh diasah 2 hari, ada yang butuh diasah 3 hari. Sebenarnya semuanya sama. Kayak Pedro kan,
Itu kan ada dari besi kan? Ada yang cuma butuh dirasa, sehari sudah Tajam. Ada yang butuh 2, 3, sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan baru dia tajam. Jadi mereka itu sama. Nah, zakat, kecerdasan. Kalau sekalian setelah kita mendapati diri kita memiliki kecerdasan, maka marilah kita gunakan kecerdasan ini, kepandaian ini dalam hal-hal kebaikan. Kita lihat betapa banyak orang Allah kasih kecerdasan, kejeniusan, tetapi mereka gunakan justru untuk menghalangi jalan Allah. Betapa banyak orang yang hafal Al-Quran, betapa banyak orang yang hafal hadis, betapa banyak orang yang mampu, yang hebat berceramah, tetapi justru malah membelokkan kebenaran. Itu artinya kecerdasan yang tidak digunakan semestinya. Jadi modal pertama adalah zakat. Gimana kalau kita pas-pasan? Tidak apa-apa. Meskipun kita pas-pasan, kalau kita telaten, kita sabari, lama-kelamaan kita akan mendapatkan ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, al-ilmu ini sungguh-sungguh saja. Ada seorang yang pengen mengerti agama, tetapi kecemburuan dia itu panas-panas. Ayam. Seperti itu. Minggu pertama luar biasa, duduk paling depan. Kemudian minggu kedua sudah mulai mundur. Sebulan sudah kelihatan. Itu berarti tidak punya ilmu, kesungguhan. Haris juga, haris itu ciri-cirinya kalau orang kayak buah kebab. Apa tandanya itu? Bang itu buahnya jam 8, dia jam 7 sudah mulai ngantri. Itu haris, supaya dapat urusan yang nomor pertama. Nah, sekarang kalau ngaji, gimana harisnya itu? Hak ngaji atau misalnya ke masjid atau ada kebaikan, kita lihat orang itu ada atau tidak. Kenyataannya kalau ada pengajian lewat kalian, undangan pengajian, itu orang kalau masih kosong itu nggak masuk dulu. Ada undangan pengajian, wah masjidnya, musolanya masih kosong, dia nggak masuk, dia masih di luar, nggak tahu kenapa di luar itu. Minimal dia ngobrol sama kawannya. Coba kalau masih kosong kira-kira dia segera ke depan. masih jauh, masih tunggu di dalam, masih dari pagi. Ke depan pintu. Sudah menggami Pintu. Ini haris namanya. Kalau yang tadi itu namanya apa? Nggak tahu namanya apa. Nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Kata manusia yang kedua adalah haris. Ngantri nomor 100. Sungguh-sungguh. Kalau ini mendapatkan ilmu. Tapi kenyataan kita ini belajar lewat kalian itu rata-rata adalah dibikin sambilan. Apa ya? Nyatanya seperti itu. Belajar dibikin sambilan. Kalau ada waktu. Kalau. Padahal sahabat mengatakan, seandainya ada satu ilmu, satu hadis yang belum pernah aku dengar, artinya saya tidak tahu, terus saya mendengar di seberang lautan sana, selama bisa ditempuh oleh unta saya, maka akan aku seberang itu. Ini namanya haris. Ya, mungkin sekarang contohnya kalau kita di Balikan, kemudian ada informasi pengajian di eksis, mana yang paling jauh, di mana kira-kira 10 atau eksis mana lagi? 11, pokoknya jauh lah dari kita. Selama mobilnya masih bisa jalan dan ada waktu, maka dia datang. Itu namanya haris. Tapi kalau kadang-kadang kita sudah pengajar kita di sebelah kita dikasih fasilitas, ditelepon, dijemput. Apa katanya dia kamu duluan? Nanti saya nyusul. Nyusulnya pas akhir-akhir. Ya lumayan daripada masih lumayan kata Rasulullah. Itu maulah masih dapat bagian daripada ampunan tersebut. Yang ketiga, di sini saya mengatakan istihad, tetapi yang pas adalah istofir. Apa itu sabar? Jangan belajar lewat kalian, perlu kesabaran. Coba
Kadang-kadang kita mendapat kawan kita kurang menyenangkan, tempat kurang menyenangkan. Kadang-kadang juga pemateri juga kurang menyenangkan. Tidak hanya kawannya, tidak hanya suasananya, kadang-kadang pematerinya pun juga kurang menyenangkan. Apa kemudian karena kurang senang dengan pemateri kamu tidak ngaji? Tidak kan? Maka di sini ada sobil, dan kenapa sobar? Sabar. Makanya ulama menjelaskan sabar itu ada berbagai macam, maksudnya dalam bahasa akidah. Satu, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar untuk tidak bermaksiat, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Karena Quran ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Jelas belajar adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya perintah kadang-kadang kita tidak suka, kadang-kadang ada gangguan, kanan, kiri, majikan, kawan, tetangga, sebelah, bermacam-macam. Ini adalah gangguan. Nah, kalau kita nggak sampai dengan gangguan ini, ya sudah mungkin 2, 3 sebulan pertemuan, kita sudah nggak datang lagi. Akan kalau itu terjadi maka menanglah syaitan. Salah. Untuk itu yang ketiga kata Imam Syafi'i, kalau Anda mendapatkan ilmu, maka perkara yang ketiga wastabir, itu sabar. Kadang-kadang ngaji ternyata kita lihat pemateri nggak ada, sudah datang jauh-jauh, ternyata pemateri tidak ada, tahu-tahu terus. Apakah kemudian bisa juga datang lagi? Oh jangan, tetap kita sabar. Jangan tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kemudian yang keempat, apa yang keempat tadi? Apa tadi? Puluh ini kata-kata kinayah puluh manusia. Saya katakan itu asli dari kata-kata sepatu jenis maridi. Maksudnya ya pekal. Yang namanya telah berilmu itu perlu buku. Perlu lagi? Perlu pulpen itu minimal sekarang ya. Nah, kalau ada orang dia belajar, bercita-cita kepengen belajar ilmu apapun, apa ilmu agama, kemudian mau dalam sama sekali, maunya pulpen dikasih, buku dikasih. Itu dalam Imam Syafi'i itu pertanda orang itu nggak akan dapat ilmu. Ya kan? Ya, syukur apabila kita ngaji kemudian ada yang ngasih pulpen, syukur. Tetapi tidak hanya dalam jiwa kita juga kita tanamkan berkorban. Sekarang tidak ada itu. Kita ambil misalnya kalau jarak jauh, kita butuh transportasi. Syukur kalau tidak ada yang jemput. Alhamdulillah. Kalau nggak ada misalnya, nggak ada bis, nggak ada transportasi, adanya taksi. Kira-kira ini mau nggak taksi kira-kira? Kita hitung, betul ini kasih saya sebulan sekian. Naik taksi sekian. Betul. Nah sekarang tinggal antum menang mana? Hubbud dunia atau hubbud ilmu. Sedangkan antum dan insya Allah ya kalian kalau antum yakin kata Allah Subhanahu wa taala, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, semua kita butuh uang. Tanpa uang apa? Katanya tanpa uang. Ya namanya kalau kita tanpa uang, mau naik taksi nggak boleh naik taksi. Kita lapar ke makan nggak dikasih kan? Taksi juga. Ya uang kita perlu, tetapi bukan segala-galanya. Uang adalah wasilah perantara untuk menuju tujuan kita yang hakiki. Belum. Kemudian saya baca Ustaz, jelas sekalian. Sekarang ini ulama umat dibuat bingung oleh para ulama. Sekarang banyak sekali yang namanya Ustaz Kiai. Nah, namanya orang awam kan, tahunya kan Ustaz gitu ya. Jadilah kata Khodel Saiful Yaman bahwa beliau mengatakan semua orang bertanya kepada Rasulullah akan kebaikan. Ada wajar kan? Akan kebaikan. Namun saya kata beliau justru bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan.
makhafatan ayyudrikani. Saya khawatir kalau datang akan keburukan, maka saya akan melakukan keburukan tanpa saya sadari. Adanya panjang. Salah satunya adalah jasa zaman lewat kalian. Nanti itu akan ada doa ila abwabi jahannam. So, ini kata Rasul seperti itu. Di akhir zaman akan muncul para dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka wal'iyadzubillah. Mungkin bagi orang yang belajar tahu itu dai. Ulama itu tahu kan? Ceramahnya dalam rangkanya menyenangkan penonton. Ceramahnya sesuai dengan pesannya. Atau misalnya justru dia meracuni, merusak akidah. Banyak sekali kan? Dan itu menjadi diketahui oleh orang-orang alim, orang yang mengerti akidah yang benar. Tetapi bagi masyarakat yang awam, yang penting dia ustaz, pakai yang putih-putih, rambutnya panjang, pakai apa ini namanya? Sorban. Kemudian kalau ceramah, masya Allah, bisa. Kemudian dia nggak ada yang ngantuk. Tapi kalau yang ceramahnya itu secara rapi, orang ngantuk ya. Kalau ceramah sampai semuanya terpikir. Dan ini bagaimana saudara semua? Innal bayana la sihr. Sungguh penjelasan seorang itu bisa mengampuni seorang. Jadi kadang-kadang omongan seorang itu karena kehebatan mengolah kata-kata, kadang-kadang yang disampaikan ya sama itu juga gitu ya. Jadi materi isi yang disampaikan itu aja. Tetapi kemampuan dan mengolah bahasa, intonasi, gaya suaranya, karena suara menentukannya. Jadi ada suara yang menggelegar, kalau ngomong itu semangat, wibawa. Selain suaranya itu menggelegar, menarik orang juga kata-katanya itu beruntun. Nah, siapa yang tidak tertarik? Ada yang pointer, ilmunya masya Allah, mana ada sunnah wal jamaah. Tapi kebetulan suaranya itu enggak kurang menarik, ya kecil juga. Kalau ngomongnya pun nggak dengar, kira-kira apa yang terjadi? Zamannya pada kata mereka sekalian, ya Rasulullah, qulna fil jahiliyah wa syarih pada khutbah. Dulu kami adalah hidup di masa jahiliyah, menyembah patung, beragam macam-macam. Kemudian faja'alallahu khairin. Lalu Allah datangkan kepada kami kebaikan. Apa itu Islam? Lalu kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hal ba'da hadza fil syar? Kata beliau, apakah setelah kebaikan ini setelah Islam ya? Apakah setelah Islam, kejayaan Islam ini ya Rasulullah akan datang keburukan? Kata Rasulullah, qala na'am. Ya. Dan ternyata betul. Setelah kejayaan Islam, kemudian muncul keburukan itu fitnah-fitnah pada zaman khalifah tadi. Wa hal ba'da hadza min khair? Apakah setelah keburukan fitnah-fitnah yang Rasulullah akan muncul kebaikan? Iya. Akan muncul kebaikan. Wa fi dakhul, iya akan muncul kebaikan. Tetapi ada dakhul. Apa ada dakhul? Dakhul adalah para ulama, para du'a yang mengambil petunjuk, mengambil sunnah. Biar sunnati, biar haji. Jadi ini adalah pertanda zaman para ulama, para du'a, para kiai mengambil petunjuk, mengambil pegangan kepada pegangan selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa kalian? Akhirnya membingungkan umat. Nah, untuk itu Imam Syafi'i menganjurkan adanya kita benar diajak berkawan dengan siapa? Ustaz. Berkawan dengan Pak Ustaz. Ya, tentu Anda bisa melihat sesungguhnya minimal kalau tidak tahu 100% kebaikan orang itu minimal dari akhlaknya. Ya, minimal dari akhlaknya. Jadi siapapun, apakah itu Ustaz, apakah Ustaz, kita tahu orang itu baik minimal dari mana? Akhlaknya. Kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Meskipun di bulan kelihatannya kalau ngomong itu luar biasa, ya ambil kebaikannya. Tetapi lihatlah kehidupannya sehari-hari. Di rumah, di kawan, di jalan bagaimana. Itulah aslinya. Karena kadang-kadang omongan belum tentu menunjukkan tetapi kalau akhlak,
Kata Rasulullah minimal, karena kita tak tahu hati seseorang. Minimal digambarkan dengan perilaku sehari-hari. Terakhir, turun zaman. Artinya lewat saya belajar itu tidak memandang waktu. Oh, saya kan sudah belajar di pengajian saya sudah setahun, sudah cukup. Oh, sudah 2 tahun. Oh, tidak. Apa kata Rasulullah? Belajar itu wajib dalam ilmi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu wajib dari mulai kita masih di ayunan orang tua kita sampai kita yang itu yang paham. Kata Rasulullah Syafi'i atau wasiyah dari Imam Syafi'i ini perlu kita ulang-ulang agar kita dalam talabul ilmi ini tidak mudah untuk putus asa. Sekali lagi bahwa apapun yang kita yang kita alami seperti pernikahan, kehidupan ini semuanya membutuhkan pekalin dan ilmu itu tidak mungkin kita dapati dengan benar kecuali sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, satu dengan kecerdasan, kemudian kesungguhan, kesabaran, kemudian dengan akal, kemudian bersahabat dengan para ulama, para kiai, dan terakhir tidak melihat sudah berapa lama kita menuntut ilmu, tetapi kapanpun, dimanapun, selama kesempatan ada waktu, maka hendaknya kita tetap belajar dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan pertemuan awal ini ada manfaatnya untuk membuka kajian berikutnya. Insya Allah minggu depan kita akan mulai kajian Bulughul Maram kita dan mau dipersiapkan bukunya juga persiapan yang lainnya. Demikian, aku mohon semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Pak Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah 6 pertanyaan. Yang pertama, melihat realita di zaman sekarang banyak istri yang kerja dan suami yang di rumah. Kadang-kadang rumah, tanah dan lain-lain hasil dari upaya istrinya. Pertanyaannya, andaikan dia bercerai, apakah harta tersebut milik istrinya?